PGPL, PGPF, dan PGPA adalah kelompok mikroorganisme tanah yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Ketiganya termasuk dalam kategori Plant Growth Promoting Microorganisms, PGPM, yang berarti mikroorganisme yang mempromosikan pertumbuhan tanaman. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing. 1. Plant Growth Promoting Rhizobacteria, PGPL. Definisi, PGPL adalah kelompok bakteri menguntungkan yang hidup di sekitar zona perakaran tanaman, rhizosfer, atau bahkan mengkolonisasi bagian dalam akar tanaman. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman secara langsung maupun tidak langsung. Mekanisme kerja, fiksasi nitrogen, beberapa jenis PGPL dapat mengikat nitrogen bebas dari udara dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat diserap tanaman, amonia, seperti bakteri dari genus Rhizobium, bersimbiosis dengan kacang-kacangan, dan Azotobacter. Pelarutan fosfat dan mineral lain, PGPR dapat melarutkan fosfat yang terikat dalam tanah sehingga menjadi tersedia bagi tanaman. Selain fosfat, mereka juga membantu menyediakan mineral lain seperti besi dan belerang. Produksi hormon pertumbuhan, bakteri ini dapat menghasilkan fitohormon seperti auksin, indole asetik acid, IAA, giberelin, dan sitokinin yang berperan penting dalam pembentukan dan pertumbuhan organ tanaman, akar, batang, daun. Produksi siderofor, senyawa ini membantu tanaman mendapatkan zat besi yang penting untuk pertumbuhan. Meningkatkan ketahanan tanaman, beberapa PGPL dapat menghasilkan senyawa antimikroba, antibiotik, atau menginduksi ketahanan sistemik pada tanaman, Induced Systemic Resistance, ISR, untuk melawan patogen, penyakit, dan hama. Produksi enzim, contohnya enzim ACC deaminase yang dapat mengurangi tingkat etilen, hormon stres pada tanaman. Contoh genus, Bacillus, Pseudomonas, Rhizobium, Azotobacter. Aplikasi, PGPL banyak digunakan sebagai biofertilizer, pupuk hayati, atau biopestisida. Aplikasi bisa dilakukan dengan perlakuan benih, perendaman, penyiraman pada perakaran, atau aplikasi langsung ke tanah. 2. Plant Growth Promoting Fungi, PGPF. Definisi, PGPF adalah kelompok jamur yang menguntungkan dan hidup di rhizosfer atau di dalam jaringan tanaman, endofit. Seperti PGPL, jamur ini juga berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Mekanisme kerja, pelarutan nutrien, PGPF juga mampu melarutkan fosfat dan mineral lain yang tidak tersedia, membuatnya lebih mudah diserap oleh tanaman. Produksi fitohormon, beberapa PGPF dapat memproduksi auksin, giberelin, dan sitokinin yang mendorong pertumbuhan tanaman. Peningkatan serapan nutrien, jamur tertentu, terutama jamur mikoriza, meskipun tidak semua PGPF adalah mikoriza, membentuk simbiosis dengan akar tanaman, memperluas area penyerapan dan meningkatkan penyerapan air serta nutrisi. Biokontrol, PGPF dapat menekan pertumbuhan patogen tanaman melalui mekanisme antagonisme, kompetisi, parasitisme, produksi senyawa antimikroba, atau dengan menginduksi ketahanan tanaman. Meningkatkan toleransi stres, PGPF dapat membantu tanaman mengatasi stres abiotik seperti kekeringan, salinitas, atau keberadaan logam berat. Contoh genus, Trichoderma, Aspergillus, Penicillium. 3. Plant Growth Promoting Actinomycetes, PGPA. Definisi, PGPA adalah kelompok Actinomycetes yang memiliki sifat mirip bakteri, prokariotik, membentuk filamen, dan juga ditemukan di tanah, terutama di rhizosfer. Mereka dikenal karena kemampuannya menghasilkan berbagai senyawa bioaktif. Mekanisme kerja, produksi senyawa bioaktif, Actinomycetes terkenal sebagai penghasil antibiotik, enzim, dan berbagai senyawa lain yang dapat menekan patogen tanaman. Fiksasi nitrogen, beberapa PGPA mampu melakukan fiksasi nitrogen, meskipun tidak seumum bakteri fiksasi nitrogen spesifik. Pelarutan fosfat dan mineral lain, mirip dengan PGPL dan PGPF, PGPA juga dapat membantu melarutkan nutrien yang tidak tersedia di tanah. Produksi hormon pertumbuhan, beberapa strain PGPA juga menghasilkan fitohormon yang merangsang pertumbuhan tanaman. Peningkatan ketersediaan nutrien, PGPA dapat membantu mendekomposisi bahan organik, melepaskan nutrien yang terperangkap, dan membuatnya tersedia bagi tanaman. Contoh genus, Streptomyces, Nocardia. Perbedaan utama, fitur, PGPR,
Plant Growth Promoting Rhizobacteria. PGPF, Plant Growth Promoting Fungi. PGPA, Plant Growth Promoting Actinomycetes. Jenis mikroba, bakteri, jamur. Actinomycetes, mirip bakteri, filamen. Habitat umum, rhizosfer, sekitar akar, rhizosfer, endofit, tanah, rhizosfer. Ciri khas, fiksasi N, pelarut P, penghasil hormon. Pelarut P, fitohormon, biokontrol. Penghasil antibiotik, senyawa bioaktif. Mekanisme khas, fiksasi N lebih dominan. Simbiosis mikoriza, opsional, biokontrol. Produksi antibiotik luas. Manfaat umum PGPM, PGPL, PGPF, PGPA bagi pertanian. Ketiga kelompok mikroorganisme ini secara kolektif memberikan banyak manfaat bagi pertanian, di antaranya meningkatkan pertumbuhan tanaman melalui penyediaan nutrisi, produksi hormon, dan perlindungan dari stres. Meningkatkan hasil panen, tanaman yang lebih sehat dan subur cenderung menghasilkan panen yang lebih baik. Mengurangi penggunaan pupuk kimia, dengan meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi alami, kebutuhan pupuk kimia dapat dikurangi. Mengurangi penggunaan pestisida kimia, melalui mekanisme biokontrol terhadap hama dan penyakit. Meningkatkan kesehatan tanah, memperkaya keanekaragaman mikroba tanah dan siklus nutrisi. Meningkatkan toleransi stres tanaman, membantu tanaman beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, kekeringan, salinitas, DAL. Mendukung pertanian berkelanjutan, menawarkan alternatif yang ramah lingkungan dibandingkan input kimia. Secara keseluruhan, PGPL, PGPF, dan PGPA adalah komponen penting dalam ekosistem tanah yang sehat, berperan sebagai agen biologis untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.